Shalom adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali dengan Amang Sintuario Nando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit anak atau Ko5 untuk ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu pada hari ini saya ambil dari kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28. Demikian kesaksian firman Tuhan. Mari kita sama-sama dengarkan adik-adik. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Adik-adik semua, yang menjadi judul firman Tuhan buat kita pada hari ini adalah memelihara bumi. Apa adik-adik? Memelihara bumi. Baik adik-adik, kita semua tahu dan setuju bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan, dan semua yang diciptakan Tuhan wajib dijaga dan dikelola dan dipelihara oleh manusia, yang mana manusia juga sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, hari terakhir Dia menciptakan manusia. Supaya apa? Ketika semuanya sudah diciptakan, ada lengkap, maka manusia yang akan mengisi atau menikmati hasil ciptaan Tuhan yang lain itu diciptakan pada hari terakhir, sehingga manusia tidak kekurangan dalam segala sesuatu. Karena apa? Segalanya telah diciptakan Allah terlebih dahulu. Apakah itu terang, apakah itu darat, apakah itu lautan, apakah itu tumbuh-tumbuhan dan juga hewan-hewan dan lain sebagainya, sudah diciptakan untuk menemani manusia, untuk digunakan oleh manusia, untuk juga boleh dikelola dan dipelihara oleh manusia. Adik-adik, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik sudah menjaga, memelihara alam ciptaan Tuhan? Bagaimana? Ada yang sudah? Atau adik-adik merupakan yang suka merusak tanaman, merusak pohon-pohonan, tidak menjaga sumber daya air? Ya, itu juga merupakan bagian yang tidak menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan. Boros menggunakan air. Ya, air adalah ciptaan Tuhan, di mana kita perlu memeliharanya dan mempergunakannya sebagaimana yang kita gunakan, dan tidak boros-boros. Kenapa? Kalau air nanti habis, untuk generasi berikutnya tidak lagi dapat terpenuhi, maka kita perlu menjaga juga sumber daya alam yang telah disediakan oleh Allah. Kalau ada pohon-pohonan jangan dirusak, tanam-tanaman jangan dirusak. Kita boleh menjaga, memelihara alam semesta. Lingkungan di sekitar kita juga boleh kita jaga supaya kelihatan bersih, asri, dan enak dipandang mata. Maka kita turut ambil bagian adik-adik dalam menjaga, memelihara alam semesta dan isinya. Adik-adik semua, apa yang bisa kita pelajari dari nats ini? Sebagai anak-anak sekolah minggu, kita diberikan mandat penuh oleh Allah untuk berkuasa, untuk memenuhi bumi ini, dan juga kita diminta untuk menikmati, mengelola, dan menjaga apa yang diciptakan oleh Allah. Karena kita adalah manusia, makhluk yang diciptakan paling sempurna dari semua ciptaan Allah yang lain. Karena itu adik-adik, mari kita jaga lingkungan kita. Mari kita jadi anak-anak sekolah minggu yang boleh turut ambil bagian dalam berkuasa, memenuhi, dan memelihara segala yang Allah ciptakan yang ada di bumi ini. Yang menjadi ayat hafalannya adik-adik ya, jangan lupa tetap setia menghafal dan mempraktikkannya ke orang tua. Ya, ayat hafalannya dikatakan di Mazmur 8 ayat 7, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Allah memberikan kuasa kepada kita untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, bahkan semua yang ada yang diciptakan oleh Allah. Kita diberikan wewenang penuh untuk menggunakannya, untuk mengelolanya, dan yang pasti adik-adik untuk menjaganya. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang boleh setia
menjaga, memelihara alam semesta, sehingga kita boleh jadi berkat melalui cara dan perilaku kita yang baik, yang berkenan di hadapan sesama, terlebih lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan khotbah ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.